Pernah dengar Bapak ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum pernah meninggal dunia, kemudian setelah meninggal dia balik ke dunia lalu cerita sama orang. Enggak kayak gitu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diizinkan oleh Allah bermimpi, dan dalam mimpinya dia didatangi oleh dua malaikat. Malaikat Jibril dengan malaikat Malik. Dua malaikat ini mendampingi Rasulullah SAW. Kemana kita, kata Nabi Muhammad. Dan ingat ya, menurut para ulama Ahlus Sunnah, mimpinya para Nabi adalah wahyu. Mimpinya para Nabi adalah wahyu. Ini ijma' seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam mimpinya itu Nabi Muhammad diambil tangannya oleh malaikat Jibril dan dibawa. Ikutlah. Kemana? Ikut saja. Kemudian aku dibawa ke suatu tempat yang tidak pernah aku saksikan ada tempat macam itu di bumi. Ini cerita Rasul. Tidak ada di bumi tempat macam ni. Suasananya beza. Lapangannya, hamparannya, pemandangan-pemandangannya juga sangat berbeza. Pemandangan pertama yang aku saksikan adalah seorang lelaki sedang tergeletak di lantai sambil telentang, ya. Dia sedang macam orang yang orang yang istirahat lah gitu kan. Laki-laki tersebut tergeletak di lantai, di tanah. Sementara datang laki-laki lain membawa batu sebesar kepala orang. Batu itu sudutnya banyak runcing-runcing. Lalu secara tiba-tiba laki-laki yang datang itu mengangkat batu tadi. Datangnya dari bagian sana ya. Ini lagi tidur, lagi mengeleng-eleng lah ya, apa namanya? Lagi berbaring tapi telentang. Oke? Datang laki-laki yang dari atas itu, diangkatnya batu tadi yang sebesar kepala orang, batu itu. Dan batu itu sudutnya runcing-runcing, dihantamkannya dengan sekuat tenaga ke muka orang itu. Pop! Menggelepar badannya. Sementara darah kemana-mana, benak pun keluar. Batu tadi menggelinding. Laki-laki tersebut kembali mengambil batu itu. Yang tadi menggelepar dengan rasa sakit yang luar biasa, Allah jadikan kepalanya tadi kembali utuh kembali. Sementara darah yang tadi masih segar di tanah. Laki-laki ini sudah mendapatkan batunya lagi, dia angkat lagi, sementara muka dan kepala orang ini sudah utuh lagi. Ya, rasa sakit yang tadi belum hilang lagi, hantam lagi, pecah lagi. Ya, menggelepar lagi. Ambil lagi, dia dihantamkan lagi. Rasulullah melihat berkali-kali dan sudah tidak kuat menyaksikannya. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ini tentang hakikat azab kubur ya. Ternyata azab kubur itu hak. Ya. Wahai Jibril, siapa ini? Apa kesalahannya? Apa yang dia buat? Di ujung hadis, di penutupan hadis, malaikat Jibril menjawab, wahai Muhammad, orang pertama yang kau saksikan tadi, laki-laki yang sedang santai, rebahkan badan, lalu dihantam oleh laki-laki lain. Yang menghantam itu adalah malaikat kubur, ya, malaikat pengazab di alam kubur. Laki-laki itu yang disiksa itu dengan batu adalah umatmu, hai Muhammad. Umatku. Iya. Apa yang sudah dia buat? Semasa hidupnya di dunia, laki-laki tersebut mereka belajar Al-Quran, mereka menghafal Al-Quran, tetapi mereka menyia-nyiakannya. Dia hafal Al-Quran tapi dia lalai-lalaikan Al-Qurannya sehingga dia lupa kembali hafalannya. Satu. Yang kedua, laki-laki itu belajar isi Al-Quran. Dia mendengarkan ceramah tafsirnya ini, perintah Allah di sini ini, larangan Allah adalah ini. Lalu dia menentangnya. Dia menentangnya. Wah, nggak percaya saya tuh. Kayak gitu. Saya nggak percaya. Atau diingatkan, ya udahlah, cukuplah sebatas tahu. Itu kan terserah kita mau diamalkan atau tidak. Jadi orang yang sudah punya ilmu tapi dia tidak amalkan. Nah, itu nasibnya tuh. Mungkin tumbuh satu pertanyaan yang dibisikkan setan ke hati orang yang mendengarkan uraian ini. Kalau begitu enggak usah belajar Quran aja Pak Ustaz.
aman kita. Tidak usah saja belajar Al-Quran. Setelah belajar Al-Quran, nasibnya macam itu kalau kita tidak amalkan. Atau, tidak usah saja menghafal Quran. Nanti sudah hafal, ternyata kita tidak ulang-ulangi sehingga kita lupa, digitukan dalam kuburnya. Lebih baik tidak usah menghafal Quran. Maka ketahuilah, ketika kita tidak belajar Al-Quran, saat itu tentu kita menjadi orang jahil. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, gelar kita profesor, doktor, ya, MSc, MBA, segala macamnya. Semua gelar-gelaran itu akan menjadi tidak bermakna ketika kita jahil tentang isi Al-Quran. Orang yang menghuni neraka nanti hanyalah orang-orang yang jahil dengan Al-Quran. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdub, kata Nabi, adalah Yahudi, orang-orang yang Allah murkai. Waladdallin, orang-orang sesat adalah Nasrani. Tahukah kalian, kata Nabi, kenapa orang Yahudi Allah murkai? Karena mereka punya ilmu dari kitab mereka dan mereka mengamalkan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka ilmui. Itu makanya Allah murka kepada mereka. Kalau Nasrani, kenapa mereka sesat? Mereka sesat karena mereka tidak punya ilmu, lalu mereka mencoba-coba beramal sementara ilmunya nggak ada. Ilmunya tidak ada. Nah, apabila kita tidak mempelajari isi Al-Quran, tentu kita tidak berilmu. Sementara kita tetap menjalankan jalan agama. Atas landasan apa? Akhirnya kita ngarang-ngarang sendiri beribadah kepada Allah. Sesat kita. Sementara orang yang berilmu, selevel ustadz, kiai, alim, apa semacamnya, dia sudah ada ilmunya. Tapi dia mengamalkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia sudah ilmui. Atau orang yang ikut pengajian lah. Dia rajin majelis taklim. Dia sudah tahu ini halal, ini haram. Ternyata yang dia kerjakan adalah yang bertolak belakang dengan apa yang dia sudah ketahui. Maka maghdub alaihim. Dia disiksa macam itu dalam kuburnya. Jadi mau pilih yang mana? Tidak usah belajar Al-Quran, lalu dijamin menjadi ahli neraka. Dijamin dan pasti menjadi ahli neraka. Atau kita belajar Al-Quran, lalu kita berusaha keras semasa hidup untuk mengamalkannya. Tentulah yang kedua, ini adalah jalan umatku yang pasti masuk surga. Selanjutnya Nabi dibawa ke pemandangan yang lain. Nah, ini pemandangan juga tidak kalah mengerikannya. Untuk kail kapal yang besar itu apa namanya? Sauh. Dia dilemparkan tali ke bawah, dia ada besinya tuh. Sauh ya. Sauh, oke. Sauh. Seorang lelaki datang membawa sauh yang sangat berat dari besi dan tajam ujungnya. Ada satu orang laki-laki, kata Rasulullah menceritakan, sedang duduk-duduk. Laki-laki ini datang dari sebelah belakang, langsung dijambaknya rambut orang yang duduk tadi. Oleh laki-laki yang datang tadi. Sauh tadi langsung dimasukkan ke mulutnya. Ya. Dan dengan kekuatan yang besar, kekuatan yang sangat besar, laki-laki membawa sauh itu, ditariknya sampai robek, darah kemana-mana. Ini menggelepar-menggelepar berusaha melepaskan, ternyata laki-laki ini sangat kuat. Ya, terus dibawa ke belakang sampai lepas tulang dagunya ini. Dan terus ditariknya ke belakang sampai kemari. Suara jeritannya ini, kesakitan yang dahsyat. Sakit yang dahsyat. Kaum muslimin, setelah itu ini hancur, nih robek, darahnya sudah kemana-mana. Sauh tadi dipindahkannya ke tangan kirinya, tangan kanan yang menjambak rambut, kemudian masuk lagi sebelah sini. Ditarik lagi dengan sekuat tenaga, ya, sampai robek dan terpisahlah dagu yang ini sampai ke belakang. Sewaktu orang tersebut melakukan yang sebelah kiri, yang sebelah kanan telah Allah tautkan kembali. Sempurna lagi. Yang di sini dia rasakan sakit yang luar biasa. Kemudian dia lakukan lagi yang ke kanan, ke kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Sampai kapan macam itu, wahai Jibril? Sampai kiamat, kata malaikat Jibril. Siapa ini? Umatmu. Umatku. Apa yang dilakukan oleh umatku semasa hidupnya sehingga dia jadi macam ini? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, inilah dia umatmu, hai Muhammad, bibir dan lidahnya kemana-mana, tukang adu domba orang, tukang hasung fitnah orang.
Adu domba sama bahasa kita. Hah? Tukang hasung fitnah orang. Menghasung ke sana, memfitnah ke sini. Mengadu domba di sana-sana. Orang bergaduh gara-gara mulut dia. Ini mulut dia akan dibegitukan di alam kubur sampai hari kiamat. Nanti di padang mahsyar ada urusan tersendiri yang harus dia tanggung. La haula wa la quwata illa billah. Betapa berbahaya ini perkara mulut, lidah. Makanya kata Nabi, "May yatmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi atmanu lahul jannah." Siapa yang dapat menjaminkan kepada saya, dia boleh menjaga bibir dan lidahnya, dan dia boleh menjaga kemaluannya dari yang diharamkan, atmanu lahul jannah. Aku jamin dia pasti menjadi ahli surga. Tapi dia harus jamin pula bahwa dia boleh menahan lidah dan bibirnya dari bercakap apa yang diharamkan, dari mengatakan apa yang telah dilarang dalam agama ini. Betapa sering kita menggunjing, betapa sering kita memfitnah. Bagi kita ringan saja menceritakan aib dan cacat orang. Dan kita hanya bersangka baik, mudah-mudahan dengan istighfar Allah ampuni dosa saya. Di dalam surah An-Nur ayat yang ke-17 Allah berfirman, "Tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim." Kamu pikir dosa menggunjingkan orang itu kecil ya? Dosa menceritakan aib orang itu kamu pikir itu perkara yang tidak besar dosanya. Wa huwa 'indallahi 'azim. Di sisi Allah dosanya sangat azim. Azim itu lebih dahsyat daripada kabir. Ya, kalau kabir itu kan besar artinya. Azim jauh lebih besar daripada besar. Inilah kita. Kita menganggap perkara-perkara sederhana saja menceritakan aib orang, mempergunjingkan orang, apalagi menghasung fitnah orang, apalagi mengadu domba orang. Ini dia dosanya. Hamba-hamba Allah yang saya muliakan. Datang kepada Nabi laporan tentang seorang wanita ya. Ya Rasulullah, wanita itu ya Rasulullah, hebatnya zikirnya. Hebat salat malamnya, hebat salat 5 waktunya, baca Qur'annya Masya Allah. Dipuji-puji orang. Terus Rasul bertanya, ada tapinya enggak? Ada tapinya enggak? Ada ya Rasul. Apa tapinya? Mulutnya sering membuat hati orang luka. Dia tak pandai jaga mulutnya, sering buat hati orang luka. Kata Nabi, wallahi demi Allah, wanita itu ahlun nar. Wanita itu ahlun nar, penduduk neraka. Amalnya yang begitu hebat ternyata tidak akan berbuah apa-apa karena mulutnya yang melukai hati orang-orang sekitarnya. Bahaya, Pak. Inilah yang ditarik dalam kuburnya sampai robek ke belakang, ditarik lagi sini sampai robek ke belakang sampai hari kiamat. Masya Allah, dahsyatnya azab kubur ini kaum muslimin. Ini pertanda apa? Ini adalah umat Nabi yang tidak mau masuk surga. Buktinya larangan Nabi tetap saja dia kerjakan. Ketika Allah melarang, Nabi melarang, itu adalah wahyu. Saat itu dia masih melanggarnya, itu pertanda dia tidak mau masuk surga. Orang yang tidak akan masuk surga di alam kuburnya dia pasti sudah disiksa. Bagaimana? Apalagi kita yang gara-gara lidah kita hubungan baik orang jadi buruk, silaturahmi orang menjadi rusak gara-gara lidah kita. Kalau itu terjadi minta maaf cepat. Datangi orang itu, gara-gara lidah saya kamu bercerai dari suami kamu. Kamu bercerai dari istri kamu. Gara-gara lidah saya, kamu bermusuhan dengan ayah kamu, dengan ibu kamu. Gara-gara lidah saya, kamu dengan saudara kandungmu akhirnya bermusuhan. Gara-gara lidah saya, kamu akhirnya dikucilkan oleh masyarakat. Maafkan saya sudah taubat nasuha. Begitu, Pak. Baru Allah ampuni kita. Syarat orang yang sudah melakukan hal ini, datangi orang itu. Sampaikan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya, setulus-tulusnya. Tapi Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah berkata, kalau engkau taubat kepada Allah karena engkau telah membuat seseorang itu menjadi dibenci, dimusuhi, menjadi rusak masa depannya gara-gara lidahmu atau perbuatanmu, dan dia tidak tahu bahwa yang melakukan itu sebenarnya engkau wajib taubat kepada Allah, lalu datangilah dia. Tapi tidak payah sebutkan apa kesalahanmu kepadanya. Begitu. Maksudnya apa?
Saya nih kepada tuan guru kita ini, saya datang. Saya dulu yang memfitnah beliau. Saya yang dulu telah membuat beliau rugi apa segala macamnya sehingga beliau dibenci oleh orang-orang segala macamnya. Sekarang saya sudah tobat. Saya harus datang kepada tuan guru kita ini dan sampaikan, tuan guru, saya mohon maaf apapun kesalahan yang sudah saya buat, maafkan saya sudah tobat pada Allah. Saya ingin semua orang-orang yang pernah saya berbuat salah kepadanya, saya datangi dan saya minta mohon maaf. Tidak usah saya sebutkan apa kesalahan saya. Kenapa? Kata Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah. Begitu juga imamnya ahli hadis yaitu Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Jika engkau menyebutkan apa model kesalahanmu, dia akan sangat benci dan marah kepadamu, maka hilanglah hikmah minta maaf. Ya, jadi tidak payah kita sebutkan apa model kesalahan kita kepadanya. Tidak payah. Kecuali kalau kita tahu kesalahan kita ini tidak akan menyebabkan dia mendendam kepada kita. Ya. Umpamanya apa? Pak, itu pohon jeruk yang ada di kebun Bapak itu sering saya ngambil, Pak. Jadi kalau Bapak penghasilnya kurang itu karena saya, Pak. Hari ini saya tobat nasuha. Insya Allah biasanya orang ini kalau memang ini ya tidak akan semarah itu. Beda kalau saya, Pak, Bapak kan sudah cerai dengan istri Bapak tuh. Itu gara-gara mulut saya, Pak. Mungkin dendam dia tuh. Kamu rupanya ya, kan gitu jadinya. Jadi besar masalah. Oleh karena itu, ulama-ulama kita menasihati, apabila kita menyampaikan permintaan maaf kita akan berdampak bahaya, maka tidak payah menyebutkan apa kesalahan kita itu. Gitu ya. Jadi ini siksa kubur yang kedua. Siksa kubur yang ketiga. Umat Nabi lagi nih. Nabi Muhammad SAW dibawa ke sebuah genangan sungai yang mengalir dan sungai itu dari darah yang menjijikkan. Orang-orang berenang di sungai itu. Sungainya dalam. Sebagian sudah gembung-gembung perutnya karena terminum darah, ya. Sebagian yang lain karena sudah lelah berenang, ya. Pasti akan ada lelahnya berenang kan? Ada masa yang sangat letih dan penat berenang itu luar biasa. Akhirnya yang di tengah sungai berusaha untuk ke pinggir. Ternyata di pinggir ada laki-laki yang mengumpulkan batu-batu krekel sebesar bola tenis. Sebesar bola tenis. Bola golf. Oke, bola golf. Besar sedikit bola golf. Besar lagi daripada bola golf sedikit. Dan batu-batu itu runcing-runcing ujungnya. Ya, batu-batu untuk bangunan lah ya. Nah, dia kumpulkan sampai ditumpuknya tinggi-tinggi. Orang-orang yang berenang ke tepi karena sudah kelelahan, keletihan, dilempari itu. Asal mendekat dia dilempari. Pecah sininya. Dilempari masuk ke mata. Sakit sekali, Pak. Tapi karena sudah tak sanggup lagi, dia coba menahan sakit untuk sampai ke pinggir. Sesampainya di pinggir, di pinggir Di pinggir, bukan pantai, sungai ini tadi kan. Di pinggir sungai, dia sampai, langsung diambil rambutnya oleh orang yang di pinggir tadi. Kemudian batu tadi dimasukkan ke dalam mulutnya secara paksa dan ditekannya sampai ke leher. Bayangkan sakitnya luar biasa, Pak. Sedangkan duri ikan saja, tulang ikan saja masuk sudah jerit-jerit kita. Saya pernah umroh 2 tahun yang lalu. Ini seumur hidup saya takkan pernah lupa nih. Saya makan siang, lepas sholat zuhur saya makan siang. Ternyata mungkin karena cepatnya saya makan, ada tulang. Boleh saya pinjam tutup pennya sebentar? Ada tulang, yang tulang itu hampir sebesar ini. Sebesar inilah. Tulang itu masuk termakan oleh saya. Biasanya saya lama mengunyah, Pak. Yang kali ini enggak. Ya, tahu-tahu tulang sebesar itu membelintang di sini. Ya Allah, menangis saya. Apapun akal saya usahakan. Minum air banyak-banyak, makan pisang itu, main telan saja tuh. Pisang supaya lewat. Ya, ternyata tidak bergeming. Tulangnya semakin perkasa dan gagah di sini. Ya, saya nangis keluar air mata. Pergi kamar mandi, tidak berhasil. Ya, jamaah melihat saya, ada apa Ustaz? Ya, ya Allah ya Rabbi. Karena lama saya menderita, saya pergi ke Masjidil Haram. Saya tawaf. Sambil tawaf itu saya nangis
Doa saya cuma satu saja. Ya Allah, tulang ya Allah. Tulang ini sakit. Keluarkanlah tulang ini. Sambil tawaf saya berdoa terus. Tulang ini, saya ingat apa dosa saya. Ini pasti karena dosa juga ini. Ya. Kemudian, ya Allah, sakit ya Rabb. Saya tawaf terus, saya menangis. Ya. Selesai tawaf 7 kali putaran, saya ambil multazam. Saya berdoa, isi doanya cuma satu. Tulang ya Allah. Tulang di dalam tenggorokan saya. Sakit kaum muslimin. Menurut saya mungkin cabutlah nyawa saya tak apa daripada harus merasakan sakit. Sampai macam itu. Ya, ya Allah ya Rabb. Akhirnya setelah tawaf ya. Mungkin orang pikir hati orang, aduh khusyuknya bapak nih. Tawaf nangis terus sih. Padahal kita nangis nahan sakit. Ya. Saya selesai, saya minum zam-zam, saya bacakan doa di zam-zam itu dan saya minum. Lalu saya balik ke kamar hotel saya. Sesampai di kamar hotel, saya masuk ke tandas. Sekali ini aja, langsung keluar Pak. Besar. Besar kaum muslimin. Pas melihat itu sebesar biji mata saya. Benar nih masuk nih. Sebesar itu. Bayangkan. Itu sudah saya rasakan. Bayangkan dengan batu krekel. Ya, yang besarnya sebesar apa tadi? Bola golf. Bahkan lebih besar daripada itu dipaksa masuk ke dalam. Bahkan kata Nabi, bulatan-bulatan dan runcing batu itu nampak dari dalam itu keluarnya nongol. Dipaksakan, alangkah kesakitan orang ini. Ya, lalu orang tersebut menggelepar, berusaha melawan dan lepas dia lari lagi ke tengah. Lalu dia karena kelelahan terminumlah banyak darah. Perutnya makin membesar, makin membesar. Masya Allah. Sampai kapan dia merasakan begini? Jibril. Dijawab oleh malaikat Jibril sampai hari kiamat. Siapa ini? Umat kamu, hai Muhammad. Apa kesalahannya? Dijawab oleh Nabi Muhammad. Semasa hidup di dunia, dia suka memakan hasil riba. Dia suka memakan hasil riba. Dia pinjamkan orang uang 5.000 ringgit, dia minta kembalian 5.500 ringgit. Yang 500 itu keuntungannya. Dari situ dia makan minum untuk keluarganya dia berikan itu. Dia akan menerima azab yang berat. Belum nanti di padang mahsyar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para pelaku riba tidak akan pernah selamat di dunia, di alam kubur, di padang mahsyar. Dan juga tidak akan selamat dari neraka. Dia disiksa dulu. Kalau masih amal solehnya ternyata banyak, barulah setelah dia disiksa, dia akan dibebaskan dari neraka dan baru boleh masuk surga. Ya Allah ya Rabb, lindungi kami ya Rabbi. Lah hamba-hamba Allah ini juga termasuk orang yang tidak ingin masuk surga langsung. Berarti dia nyangkut dulu di neraka karena amalannya yang ini. Selanjutnya kaum muslimin, Rasulullah diajak lagi jalan oleh malaikat Jibril, oleh malaikat Malik. Ada jeritan di sebuah tungku besar. Tungku, sama bahasa kita. Ini api besar di bawahnya. Ini ada tungku belanga. Oke, belanga dari besi ya, besar. Dari dalam jerit-jerit, dengar suara yang wah, ya, kesakitan menjerit-jerit. Ya, kenapa tidak? Pas Nabi diajak naik ke atas melihat ada apa? Ternyata manusia laki-laki dan wanita telanjang di dalam belanga yang sangat besar itu. Belanga itu dasarnya sudah merah karena api terus menyala di bawahnya. Ya, setiap kali orang itu telanjang, tak ada pakai kasut, tidak pakai apa-apa, dan dia seperti itu. Ya Allah ya Rabb. Setiap berusaha dia naik ke atas, sementara ininya hangus, hancur, ya. Naik ke atas, api di bawah menyambar, menghantamnya balik, jatuh lagi ke dalam. Dan dia tidak boleh mati-mati. Dia merasakan itu. Nabi Muhammad tak sanggup lagi melihat. Siapa ini hai Jibril? Umatmu. Ya Allah, apa kesalahannya hai Jibril? Ini juga sampai hari kiamat. Iya, sampai hari kiamat. Apa kesalahannya wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, inilah umatmu, laki-laki dan wanita yang semasa hidup di dunia suka berzina. Orang-orang yang suka berzina. Ya Allah ya Rabbi, dia akan disiksa dengan siksa ini. Ibarat alangkah mengerikannya kita menyaksikan ini. Bapak Ibu, masih di daerah Jawa Barat. Seorang ibu tidak tahan hatinya melihat anaknya yang baru saja dikuburkan, Pak, anak gadis baru saja dikuburkan, tapi karena ada 1-2 hal, kuburannya yang baru beberapa saat dikuburkan digali balik dengan alasan otopsi.
Di sini ada tak alasan otopsi? Hah? Sama ya? Oke? Digali balik. Apa yang dilihat? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Paku-paku besar di seluruh tengkorak kepalanya ini udah masuk ke dalam. Paku-paku besar, Pak. Panjangnya adalah sepanjang ini, pakunya besar, masuk kemari, dimasuk kemari, ya. Dan nampak wajah yang sangat tersiksa dari mayat wanita muda ini. Ibunya menangis melihat apa yang terjadi pada anaknya. Dan ibunya akhirnya bersuara macam ini. Apa cerita ibunya? Anak saya ini ketika dia masih hidup, dia paling melawan ketika saya suruh memakai jilbab. Paling melawan dia. Ketika saya suruh pakai jilbab, pakailah nak, jilbab nak, pakai. Alamak, udah nggak masanya lagi pakai jilbab. Kuno. Emak aja pakai sendiri. Ketika saya belikan dia jilbab dari bahan yang mahal agar dia sedikit berasa percaya diri menggunakan jilbab, ternyata dia hinakan jilbab yang saya beli, dibuangnya ke tempat air lantai yang basah, lalu diinjak-injaknya. Ini kain pel saja katanya. Kain pel tahu? Kain lap lantai basah lah. Dibelikan oleh emaknya, begitulah dia bencinya dengan memakai jilbab. Ternyata ketika kuburannya setelah beberapa jam dikuburkan, digali, pasak panah paku-paku besar di kepalanya. Ya Allah ya Rabbi. Tapi macam ini tidak dimasukkan ke berita TV karena banyak orang akan tobat, dan orang TV orang jahat semua sekarang ini di Indonesia. Lah kaum muslimin yang kami muliakan, ini luar biasa. Azab kubur itu benar-benar hak, benar-benar nyata. Setelah itu kita memuhasabah, hisab-hisab diri kita. Macam manalah saya nanti? Mungkin setiap kita punya dosa. Udah pasti ya, termasuk hamba Allah yang bercakap pun pasti punya dosa. Lalu, apakah kita akan tetap di atas dosa itu? Atau kita amalkan firman Allah surat Ali Imran ayat 133, ayat 134, ayat 135, ayat 136. Di situ Allah menyatakan penduduk surga Aden itu orangnya adalah ayat 134-nya 1, 2, 3, 4. Yang kelimanya walam yusirru ala ma fa'alu wa hum nadimun. Mereka jika berbuat dosa, mereka segera ingat dan taubat kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum nadimun. Mereka benar-benar menyesal karena dosa yang sudah mereka buat, dan mereka tidak mau mengulanginya lagi sekalipun seumur hidup mereka. Orang yang macam inilah sebaiknya kita. Saya pelaku dosa besar. Setiap bapak pasti pernah melakukan dosa besar. Maka sebaik-baik orang yang pernah melakukan dosa besar, dia taubat nasuha dan dia menyesal terhadap apa yang telah berlalu, lalu dia bersumpah tidak akan mengulangi lagi sampai menghembuskan nafas terakhir. Bapak, Ibu, seluruh kita calon-calon mayat kan? Seluruh kita calon-calon mayat kan? Pasti, siapapun Bapak. Bahkan Raja Abdullah yang begitu kaya, hartanya itu terhitung orang yang terkaya di dunia, toh terakhir dia tidak mampu menolak panggilan Allah ketika Allah mengutus malaikat maut mencabut nyawanya. Apa yang dibawa beliau ketika ke dalam tanah? Semua kekayaannya tinggal di bumi. Bangkainya dengan 2 kain kapan yang melengket di tubuhnya, hanya itu yang dibawa. Bahkan kuburannya pun tidak ada dihiasi dengan sedikit apapun hiasan. Raja Abdullah, Raja Arab Saudi, Grand Master di bidang minyak dunia, kan gitu kan? Ternyata begitulah akhirnya. Siapa yang berkuasa? Tidak ada. Orang-orang yang hebat semuanya telah binasa. Kita semua calon mayat. Saya, Bapak, seluruh kita akan kembali ke satu lubang yang sama, disebut dengan lubang liang lahat, dan kita tidak akan ditemani oleh sesiapapun. Sementara kematian kita akan datang baghtatan, secara tiba-tiba dan mengejutkan. Kematian tidak menunggu kita harus tua dulu. Kematian tidak perlu menunggu kita mesti sakit dulu. Banyak orang yang sehat, segar, bugar, tiba-tiba dia sudah berpulang ke rahmatullah. Lihat kejadian di Aceh. Pada tahun 2004 ya, 2004. Coba lihat 200.000 orang lebih meninggal hanya dalam hitungan 10 menit.
anak bayi meninggal, anak remaja semacam anak saya ini Umar meninggal. Coba lihat orang tua, gadis-gadis cantik, nenek-nenek meninggal. Dalam 10 menit ratusan ribu meninggal. Kematian tidak memilih bulu, tidak memilih umur, tidak memilih bentuk. Kalau sudah tiba jadwalnya akan diambil. Saya punya kisah-kisah yang cukup menarik sekali. Seorang ustaz, teman saya di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dia diundang ke Provinsi Jambi. Provinsi itu kalau bahasa Malaysia wilayah gitu ya. Ke wilayah Jambi untuk memberikan tabligh akbar seperti kita malam tadi. Di antara kita semua yang malam tadi datang ke tabligh akbar siapa? Tak ada? Oh, hanya satu orang. Masya Allah. Ya, malam tadi lebih 3 jam. Subhanallah. Kita membicarakan tentang kita di akhir zaman. Baik, kaum muslimin. Jadi ustadz ini saat dia diundang ke kota Jambi, wilayah wilayah Jambi, di ibu kotanya, dia memberikan ceramah malam hari dengan semangat. Besok hari Jumat, dia diminta langsung memberikan khutbah. Naik ke atas mimbar dengan semangat, sehat walafiat. Saat sedang menyampaikan pesan-pesannya dalam khutbah, tiba-tiba dia diam, lalu plak, meninggal di tempat. Sehat, muda, ya, kuat, tidak berpikir sedikit pun kalau ajalnya ada di situ. Subhanallah. Bagaimana kita? Kisah yang kedua, pemilik rumah makan Minang asli di kota saya duduk, di kota saya tinggal, yaitu di Payakumbuh. Tuan Haji ini orangnya masih belum tua lah, usia 54. Siapa di antara kita usia 54? Pak Haji Jamil berapa? Oh, berarti masih muda dia. Di usia 54 lah. Dia baru saja mengantarkan orang yang meninggal dunia ke kuburan. Selesai dikubur nih asar, ya, dia pulang, kemudian dia merasa badannya tak enak, lepas maghrib dia lewat, meninggal dunia. Besok pagi dia yang dikuburkan orang. Masya Allah. Kisah yang berikutnya, ini juga sangat menarik sebagai ibrah buat kita bersama, apalagi ini akhir zaman. Salah satu ciri akhir zaman akan banyak terjadi kematian yang mendadak. Mati mendadak. Dia tidak menyangka kalau dia akan berakhir hari itu, ternyata dia memang meninggal hari itu. Ini kejadian ayahandanya Saifullah. Ini driver saya di Sumatera Barat, namanya Saifullah. Bukan ayahandanya, bapak mertuanya. Bapak mertuanya dengarkan ceramah maghrib isya di Masjid Istiqlal. Kemudian dia terasa perutnya terasa tak enak. Dia keluar, niatnya mau duduk. Ini alhamdulillah itu masjid Istiqlal. Ini rumahnya. Macam ada tanah lapang nih untuk parkir mobil, parking mobil kita. Nah, ini rumahnya. Jadi dia keluar sebentar di masjid, dia duduk di sofa, di kursi di dalam rumahnya. Tiba-tiba sambil dia duduk itu, dia menghembuskan nafas terakhirnya, meninggal dunia. Hanya karena sakit perut sedikit aja. Masya Allah. Guru saya di pesantren Tawalib Padang Panjang selepas Idul Adha, dia pulang ke rumah, lalu dia mau berangkat balik, dia hidupkan kembali motorcycle-nya, ya, dihidupkan kembali, sudah hidup, tiba-tiba dia merasa kepalanya pusing sikit. Pusing sikit. Dia takut kalau mengendarai ke sepeda motorcycle dalam keadaan pusing, dia matikan, dia masuk ke rumah dan dia menyandar macam bapak kita nih. Beliau menyandar ke dinding, ya, dalam keadaan menyandar itulah beliau menghembuskan nafas terakhirnya, meninggal dunia. Ini yang paling mengejutkan berikut ini. Diumumkan di masjid di kota Padang Panjang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di kita ada tak diumumkan macam tu? Orang meninggal diumumkan di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah orang tua kita bersama, Bapak Datuk Anu bin Anu, dalam usia sekian pagi tadi. Maka dijemput kepada seluruh penduduk masyarakat sekitaran, mari beramai-ramai datang ke masjid. Kita akan menyelenggarakan solat jenazah untuk beliau dan mengantarkannya ke peristirahatan terakhirnya. Diulang balik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semangat betul yang mengumumkan itu, karena memang orang tua kampung yang dihormati. Pak Datuk lah, dihormati betul. Bismillah. Selesai itu,
Selain itu semua, memanglah masjid penuh sesak hari itu waktu salat zuhur. Penuh masjidnya. Selepas salat zuhur, dibawalah keranda mayit yang datuk tadi ada di dalam, ya, diletakkan di depan, paling depan. Tiba-tiba di belakangnya menyusul keranda kedua. Padahal tadi yang diumumkan cuma satu. Kenapa yang muncul dua? Dan kemunculan yang kedua ini tidak diumumkan tadi. Orang mulai bertanya-tanya. Yang tadi pertama siapa tuh? Itulah tuk guru kita. Yang tadi pagi diumumkan. Terus yang kedua yang mengumumkan. Subhanallah. Yang kedua yang mengumumkan. Mana pernah menyangka yang mengumumkan kalau dia termasuk yang akan disolatkan nanti zuhur. Subhanallah. Dan kita, boleh jadi di antara kita ada yang mendengarkan ini adalah ceramah terakhir yang dia dengar. Siapa tahu? Allah yang Maha tahu. Maka tidakkah segera, wahai hamba Allah, merubah hidup kita yang mungkin saja hanya tinggal beberapa hari, yang mungkin tersisa beberapa minggu saja lagi. Kita rubah dengan taubatan nasuha. Larangan Allah sudah berhenti, cukup yang sudah berlalu. Sesalilah. Jadilah manusia bertekad menjadi manusia terbaik. Bayangkanlah setiap hari kita, mungkin ini hari terakhir saya. Katakan kepada diri kita setiap hari, mungkin ini hari terakhir saya. Saya besok hari sudah bukan di bumi yang sama lagi. Saya sudah di alam barzah. Katakan itu, sehingga kita melakukan hal yang terbaik hari itu dan tidak berani melakukan dosa hari itu. Siapa tahu ketika, maaf, di Indonesia sangat banyak berita miring yang tidak baik. Seorang aparat bla 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 meninggal dunia di selangkangan pelacur di bilik hotel. Alangkah mengerikannya berita ini. Ada orang tua, Pak Haji Anu, dia meninggal di depan selingkuhannya. Selingkuhan tahu? Wanita sembunyian, wanita simpanan, ya. Dia meninggal karena overdosis obat kuat. Ketahuan dia terlalu banyak minum obat kuat. Udah tua nih guys, Pak Haji lagi masih selingkuh sembunyi, mati di depan selingkuhannya. La ilaha illallah. Ada orang meninggal dalam keadaan mencekik botol. Maka seperti apakah meninggalnya akhir hayat kita? Dan seluruh kita pasti akan berakhir kan. Apalagi sebagian yang saya lihat sudah berusia di atas kepala 5 semua. Masya Allah, udah dekat lah tuh. Bukan berarti yang bercakap ini teman-teman masih usia 42, masih lama lagi, belum tentu. Siapa tahu pulang dari sini, besok bapak-bapak di sini, tuan-tuan dapat kabar Ustaz Zulkifli Muhammad Ali telah berpulang ke sisi Allah. Boleh jadi macam tu. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, semuanya sebelum terlambatlah. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqa wa tawasaw bis sabr. Waktu, sungguh banyak manusia yang sudah rugi. Dia tidak menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Dia akan menyesal nanti di muka, di hadapan Allah, saat banyak waktunya berlalu, sementara dia tidak mengumpulkan sebanyak-banyaknya tabungan akhiratnya. Wahai hamba-hamba Allah, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, wahai calon-calon mayat, ketika saya menghimbau ini, himbauan ini untuk diri saya nomor satu, untuk putra saya, dan untuk bapak ibu semua. Ayo kita menjadi hamba Allah yang pantas mendapatkan hadiah husnul khotimah. Nabi kita berucap, orang yang hidupnya ikhlas, amal solehnya betul-betul ikhlas karena Allah, istiqomah, maka Allah memberikan kepadanya akhir hayat seperti apa dia hidup dulu. Kalau dia rajin baca Quran dalam hidup, insya Allah dia mengembuskan nafas terakhirnya ketika dia sedang baca Al-Quran. Kalau semasa hidupnya dia kuat berzikir, maka dia akan mengembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan berzikir. Ya, mautu ahadikum kama'tada alaihi fi hayatih. Kematian salah seorang di antara kamu seperti kebiasaan apa yang biasa dia buat semasa hidupnya. Jadi kita buat masa hidup kita ini biasanya apa? Maka dalam keadaan itu biasanya Allah akan wafatkan kita. Masya Allah. Mungkin itu nasihat kita di pagi hari ini buat Bapak Ibu yang saya banggakan, saya muliakan. Jika ada yang nak soal jawab, saya persilakan.
Apabila tidak ada, kita tutup dengan doa. Doa untuk tuan rumah, doa untuk kita yang hadir dalam jemputan ini, ya, dan doa untuk siapapun kaum muslimin yang ada. Macam mana? Oh, ada yang ditanya, silakan. Waktu kaum di Padang. Padang. Ya. Pak Ustaz memang aslinya Padang. Ya. Saya jalan ke Pariaman itu, tanah longsor itu begitu sekali itu gimana gambaran Pak Ustaz? Barakallahu fiik. Itu su'ul khatimah kaum muslimin. Tanah longsor itu, itulah daerah kampung kecil saya. Saya kelahiran saya di Pariaman. Dan saya tahu bagaimana karakter, akhlak orang Pariaman. Kampung kecil itu sekitarnya bukit. Nah, yang kemarin Pak Jazuli, yang kemarin yang juga satu kampung longsor itu, kecuali rumah seorang ustadz, apa tuh? Ustazah ngajar Quran, apa namanya? Banjarnegara ya. Banjarnegara hampir sama dengan di Pariaman. Assalamualaikum. Ya. Silakan. Jadi, kampung kecil yang ditimbun oleh runtuhan itu, tahu tidak? Di situ masyarakatnya sangat terbiasa meninggalkan sholat 5 waktu. Masyarakatnya hobi dan sangat suka main kartu. Pakai fulus lah. Masyarakatnya biasa meminum minuman yang haram. Masyarakatnya, akhirnya saya sebut semua ya. Masyarakatnya tidak masalah bagi mereka adanya hubungan intim sebelum nikah. Dan yang paling tidak enaknya, waktu azan asar berkumandang, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Jelas kumandang azan berkumandang. Ada organ tunggal di situ. Organ tunggal itu apa ya kalau di sini ya? Semacam konser musik lah. Jadi lembah itu, satu kampung di lembah itu dengan sengaja menyemarakkan dan menyibukkan diri dengan goyang-goyang, joget-joget, karena ada organ tunggal ini, ada konser musik ini. Azan masjid berkumandang, dia pun tak berhenti, tak ada hormatnya sedikit pun. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan kun fayakun. Saya masih ingat dengan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Apabila di suatu tanah ada di atasnya orang-orang berbuat dosa, tanah itu marah dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini ada makhluk-makhlukmu yang bajingan di atas saya, berbuat dosa kepadamu ya Allah. Izinkan saya membelah diri agar saya telan mereka hidup-hidup. Atau izinkan hamba ya Allah menggoncangkan badan ini agar mereka ditimbun oleh reruntuhan bangunan mereka. Dan saat itu Allah mengabulkan doanya. Bukankah Rasulullah bersabda, antara azab dengan rahmat di langit dunia saling bergulat, kalah mengalahkan untuk berlomba turun kepada penduduk satu negeri. Bila penduduk negeri itu takwanya kepada Allah bagus, imannya kepada Allah bagus, maka rahmat akan mengalahkan azab, lalu rahmat itu turun untuk penduduk negeri tersebut. Jadi tergantung penduduk yang ada di negeri itu ya. Tapi jika penduduk-penduduk di negeri itu bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa ini dan itu, dan sengaja mereka mengerjakan yang haram, sengaja mereka meninggalkan kewajiban, maka rahmat dikalahkan oleh azab, lalu azab itu turun. Masya Allah. Jadi yang di Pariaman, kampung saya itu, yang kejadian itu betul bukan kampung, tapi ada kurang lebih 7 kilo lah dari kampung saya ya. Itu terjadilah kun fayakun Allah di situ. Tertimbun seluruhnya. Bukit di samping sini macam kuali, macam apa tadi itu? Iya, itu jatuh semuanya. Masya Allah. Yang di Banjarnegara yang baru-baru ini berita, saya tak tahu sampai tak ke Malaysia. Sampai juga kan? Itu juga beritanya Masya Allah. Penduduknya hobi berzina. Penduduknya hobi berzina. Jadi itu dia, bahwa kita sendiri biasanya yang mengakhiri hidup kita dengan su'ul khotimah karena kebiasaan kita seperti apa. Kita
hidup kita ini akan ditutup oleh Allah, terpulang kepada kebiasaan baikkah yang kita biasa hidupkan semasa hidup kita, atau kebiasaan buruk. Biasanya akhir hayat kita akan ditutup dengan itu. Nah, iya. Kalau kita lihat selalu di ayat dikabarkan tentang akhir zaman. Kalau kita lihat di Indonesia, kebanyakan contohnya tsunami, lapindo, longsor, gempa bumi, gunung berapi, sering berlaku di situ. Apa sebenarnya yang maunya Allah? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Ar-Rum ya. Surah Ar-Rum. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah menyebutkan situ. Ayat berapa itu, Pak? Ayat berapa itu? Coba dilihat ayat 41 atau 40 atau 41 surah Ar-Rum ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Musibah bencana yang terjadi di laut atau di daratan itu karena dosa-dosa manusia. Jadi jelas Allah mengatakan situ. Apa kehendak Allah? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Itu kehendak Allah. Agar mereka merasakan sebahagian kecil dari akibat dosa yang mereka buat. Mereka rasakan di dunia ini. Supaya apa? Supaya mereka cepat la'allahum yarji'un. Supaya mereka cepat tobat. Supaya mereka cepat tobat. Tapi yang sudah dihabisi oleh Allah dengan bencana dan azab tadi, dosanya Allah ampuni. Kalau dia orang Islam ya, dosanya Allah ampuni. Lewat mana Allah ampuni? Lewat musibah yang dia terima itulah. Supaya dia tidak merasakan azab di akhirat. Kecuali orang yang dalam keadaan bangga dan sombong berbuat dosa. Dia diazab oleh Allah dan dia tidak akan diampuni oleh Allah, dan dia wajib merasakan azab neraka. Sebelum itu dia diazab dulu di dalam kuburnya. Jadi kehendak Allah itu agar liudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Semoga kamu cepat tobat. Cepatlah tobat. Yang masih hidup nih, cepatlah tobat. Kalau tidak mau juga, ya rasakan juga seperti apa yang dirasakan oleh orang-orang yang sebelum kamu. Iya memang betul, di Indonesia itu paling banyak terjadi musibah-musibah alam. Dan musibahnya bukan musibah kecil, musibah yang berat-berat. Jakarta itu kemarin sampai 93 titik di Jakarta itu banjir tenggelam. 93 titik, ibu kota tenggelam, macam apalah negeri jadinya. Apa itu sebenarnya? Dosa kaum muslimin, dosa. Saya sampai sekarang macam manapun orang bujuk saya supaya saya tinggal di Jakarta, duduk di Jakarta, disediakan rumah, saya tidak mau. Karena saya melihat potensi azab itu sangat besar adanya di Jakarta. Ngeri kaum muslimin. Bukan sedikit orang soleh, banyak orang soleh, tapi penjahat jauh lebih banyak di Jakarta. Maaf ya, saya ceritakan tentang negeri saya sendiri. Saya sangat mencintai Indonesia, sangat. Tetapi apa yang boleh kami buat? Seorang dai yang lemah, ya, yang tidak punya kuasa apa-apa. Sementara iblis dengan bala tentaranya, setan-setan yang ada berjuang siang malam. Ya. Sementara setan manusia juga banyak di Jakarta. Dan itulah yang menyebabkan dakwah ini sering terhalang sampai kepada umat. Ya. Ya. Sambungan cerita malam tadi itu. Ini peratusnya yang tak datang di malam tadi. Berkenaan meninggalnya Raja Arab Saudi itu. Selepas itu berlakunya perbalahan nanti insyaAllah. Satu lagi tanda meteor jatuh 2016 dijangka oleh NASA kemungkinan 2016. Tolong jelaskan sedikit Pak untuk jemaah yang ada di sini. Ya, ini kan ada 10 tanda besar kiamat. Kalau satu tanda itu sudah keluar, yang lain pasti menyusul dalam waktu yang sangat cepat dan berdekat-dekatan. Pertama Dajjal dulu keluar, dan Dajjal itu tanda-tandanya keluar sekarang sudah sangat banyak ya, sudah sangat nyata. Kemudian langsung turun Nabi Isa, lalu Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Kemudian lepaslah bangsa yang paling perusak di muka bumi yang dikurung oleh Zulkarnain, yang Allah cerita. Masa-masa aman, di mana jumlah laki-laki saat itu hanya 1 berbanding 50 jumlah wanita. Dan itulah tegaknya khilafah Islam yang terakhir. Tapi masa itu tidak lama kata Nabi, 7, 8 atau 9 tahun saja lamanya. Kemudian matahari terbit dari sebelah barat, ini tanda besar yang kelima.
Lalu keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi seperti yang Allah sebutkan di Al-Quran juga. Ada tuh di buku Misteri Zikir Akhir Zaman, ya, penjelasannya semua ada di situ. Kemudian binatang ini akhirnya tenggelam kembali setelah manusia diberi tanda. Kalau orang kafir dibuatnya hitam seluruh wajahnya, kemudian orang beriman dibuatnya putih dan bersih seluruh wajahnya. Tanda besar kiamat yang ke-7 yaitu bertiupnya angin lembut yang membawa kematian. Seluruh orang yang beriman di muka bumi ini akan dijemput oleh angin lembut tersebut, disentuh oleh angin itu dan meninggallah. Jadi tidak lagi ada orang yang beriman, satu orang pun tersisa di bumi ini. Yang tersisa hanya orang kafir yang wajahnya sudah hitam-hitam itu, ya. Nah, tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 orang beriman tidak lagi menyaksikan. Yang ke-8 yaitu tenggelamnya bumi sebelah timur, masuk dalam laut seluruhnya. Kemudian tanda kiamat besar yang ke-9, tenggelamnya bumi sebelah barat, yaitu Amerika, Eropa dan daerah sekitar itu akan tenggelam seluruhnya masuk ke dalam bumi. Tinggallah Arab dan sekitarnya, ya, beberapa bagian Afrika dan seterusnya. Lalu tanda besar kiamat yang ke-10, muncullah api raksasa dari tanah Yaman, dari perut bumi Yaman. Api raksasa ini akan menggiring manusia masih hidup berkumpul di Syam. Berkumpul di Syam. Ketika manusia sudah berkumpul semuanya di Syam, baru ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil, terjadilah kiamat besar. Nah, 10 tanda besar kiamat ini diawali oleh Dajjal. Tanda-tanda Dajjal keluar sekarang sudah sangat nyata. Dan Dajjal ini tidak akan keluar sebelum penutupan seluruh tanda-tanda kecil itu terwujud. Apa itu penutupannya? Diutusnya Imam Al-Mahdi, yang saat ini insya Allah Ta'ala dia sudah hidup bersama-sama dengan manusia. Dan dia juga manusia, ya. Dia keturunan kandung Nabi Muhammad SAW. Nah, ciri akan datangnya Imam Mahdi itu salah satunya wafatnya seorang raja yang menguasai Mekah dan Madinah, di mana setelah dia wafat 3 orang calon penggantinya akan saling berlomba memperebutkan jabatan kekuasaan itu. Tetapi kata Rasulullah, tidak seorang pun di antara 3 putra mahkota itu yang berhak menggantikan beliau, karena jabatan yang akan menguasai Mekah Madinah akan langsung jatuh ke cucu kandung Nabi Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Begitu. Sekarang Raja Abdullah sudah wafat beberapa Jumat yang lalu, ya, hampir 1 bulan yang lalu. Digantikan, dan calon penggantinya ada 3 memang, yaitu Pangeran Salman, Pangeran Talal dengan Pangeran Mukrin. Ketiga pangeran ini ternyata yang terpilih adalah Pangeran Salman. Nah, 2 orang lagi ini terkenal adalah orang yang sangat tidak berakhlak, orang yang sangat rendah, hina budinya, ya. Yang 1 orang ini agak lumayan kuat beragama. Ada peluang dan kemungkinan kedua orang ini akan melakukan kudeta. Ada peluang, ada revolusi dari saudaranya sendiri, ini akan terjadi. Persis seperti ada sabda Nabi, ya. Akan saling berbunuh-bunuhan 3 putra mahkota ketika meninggalnya seorang raja. Raja ini saudara mereka juga, gitu kan. Jadi yang 3 ini adalah, ini saudara semuanya, ini ada 10 orang adalah gitu, lebih dari seorang ayah yang namanya Abdul Aziz bin Saud. Itulah raja pertama Arab Saudi, ya kan. Nah, dia beristri, banyak istri. Inilah putra mahkotanya. Yang bersisa sekarang 3 orang lagi. Pangeran Salman, Pangeran Talal, dan Pangeran setelah Raja Abdullah meninggal. Inilah yang dikemungkinkan nanti akan saling berkelahi. Ini akan mengkudeta, ini akan merevolusi, ya. Karena sebelum Raja Salman dinobatkan sebagai raja, ini sudah gaduh hebat. Nah, kita lihat ke depannya seperti apa yang terjadi. Ini pertanda kaum muslimin bahwa Al-Mahdi itu akan kembali memimpin Arab Saudi. Boleh jadi bukan pada tahap yang mereka bertiga, Pangeran Salman, Pangeran Talal, atau karena mereka juga sudah tua-tua dan akan mati, ya. Yang satu-satunya yang punya 3 orang putra hanyalah Raja Salman ini. Yang lain-lain dari anak-anak pangeran yang lain sebelumnya sudah meninggal dunia, paling anaknya 1, anaknya 2. Yang punya 3 orang langsung adalah Pangeran Salman yang jadi Raja Salman sekarang, yang usianya pun sudah 79 tahun. Itu pun sudah sakit-sakitan. Boleh jadi mereka meninggal semua, kemudian akan berebutan 3 orang putra mahkota di bawahnya. Jadi kita lihat yang mana yang benar ini. Tapi tidak akan meleset daripada yang 2 ini. Tidak akan meleset, insyaallah ta'ala. Dekat sekali kaum muslimin. Tentang masalah meteor, ini NASA Amerika Serikat yang mengumumkan bumi kita akan dihujani meteor sampai tahun 2016 besok. Apakah 2015 terjadinya atau 2016? Dan meteor ini akan menyebabkan banyaknya kerusakan dan kehancuran di muka bumi. Hujan meteor.
Dan hujan meteor ini akan menyebabkan musnah semua teknologi kita. Karena Nabi bersabda, saat Al-Mahdi memimpin kalian nanti, dia muncul, kalian sudah tidak punya apa-apa lagi. Kalian akan berperang dengan pedang, dengan tombak, dengan panah, dan kalian akan berkendaraan di atas kuda. Ya. Nah, meteor ini kaum muslimin akan mengakhiri semua kejayaan manusia di muka bumi. Ya. Waktunya mungkin setahun 2 tahun ini. Hanya Allah yang Maha tahu. Pastinya hanya Allah yang Maha tahu. Yang mengatakan ini adalah pakar-pakar alam di dunia, ya, pakar-pakar astronomi dunia. Mereka lah yang mengumumkan ini kepada kita semua. Kita berserah diri kepada Allah. Kita tidak akan berdaya, bahkan dengan negara besar pun tak akan mampu melawan meteor tahi bintang ini. Dan jumlahnya di langit kita sedang ada di tengah-tengah mereka sekarang. Jumlahnya ratusan juta. Akan ada diperkirakan 1.300-an yang menghantam bumi kita ini. Wallahu a'lam. Nabi berkata, akan terjadi nanti serangan hujan meteor, perubahan bentuk dan penenggelaman banyak bumi. Sahabat bertanya, kapankah itu akan terjadi ya Rasulullah? Rasul menjawab, idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah marak bermunculan di mana-mana, apabila musik dan alat-alat musik sudah disukai oleh umatku di mana-mana, dan apabila minum-minuman memabukkan, barang-barang haram sudah dikonsumsi di mana-mana. Apabila yang 3 ini sudah dilakukan oleh umatku, maka yang 3 bencana tadi pasti akan terjadi ke muka bumi. La haula wala quwata illa billah. Amaran dan anjuran untuk kita semua yang masih saat ini merasa aman, masih ada waktu yang tersisa, mungkin tak banyak, untuk cepat-cepat meluruskan tauhidnya. Perbaiki imannya, luruskan tauhidnya, lalu berlomba-lombalah, berpacu-paculah memperbanyak amal soleh. Perbanyaklah tabungan amal soleh kita. Tak lama lagi dunia kita ini tidaklah menjadi dunia yang aman. Kita mendekati gerbang kiamat akhir zaman. Kitalah orang-orangnya insyaallah ta'ala. Ya. Yang akhir dari saya, ada 2 soalan lagi. Berkenaan tentang kajian malam tadi itu, selama 19 tahun akan berakhir, itu satu. Yang keduanya, ada tak peluang Islam KTP ini mendapat surga? Bukalah surat Fatir, surat yang ke-35 di ayat 32. Allah membagi tingkatan orang dalam beragama itu 3 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah Allah sebut zalimun li nafsih. Itulah Islam KTP. Yang zalimun li nafsih itu tingkatan paling bawah. Tingkatan yang kedua Allah sebut di ayat itu yaitu muqtasid. Tingkatan pertengahan. Dia digelari dengan mukmin. Dalam hadis dia digelari dengan mukmin. Adapun tingkatan yang paling atas, sabiqun bil khairati biiznillah. Orang yang paling di muka, paling di depan untuk seluruh kebaikan. Dia paling di depan. Waktu tahajud dia pasti tahajud. Waktu duha dia pasti duha. Senin Kamis dia pasti puasa. Amalan sholat 5 waktu dia pasti berjemaah di masjid. Untuk dosa-dosa dia jauh betul. Ini tingkat orang yang paling atas. Disebut dengan muhsin. Ya, muhsin. Jadi tingkatan paling atas muhsin, tingkatan pertengahan mukmin, tingkatan paling bawah muslim. Ya, muslim atau zalimun li nafsih. Nah, Islam KTP itu yang paling bawah tadi. Sebatas Islam, sebatas muslim. Peluangnya masuk surga ada tidak? Setelah dia dinerakakan dulu baru dia masuk surga. Berapa lama dia neraka? Tergantung berapa banyak dosanya harus dicuci di neraka. Nauzubillah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Itu yang dapat saya jawab. Ini ada uraian tersendiri nih. Di kaset itu ada itu. Di kaset yang 5 tajuk itu 3 tingkatan orang dalam beragama ada saya bedah. Itu sangat tajam pembedahannya. Silakan nanti disimak. Semoga membuat kita mampu berubah dan mengajak keluarga kita dapat berubah. Amin. Ya. Ya, silakan ada yang lain. Ya. Ya.
Yang ketiga. Sebentar. Ini air gula kah? Apa itu? Stevia. Iya. Ya, silakan. Nomor kedua. Jadi kita berucap assalamualaikum ayuhan nabi. Kalau nanti kita bersenam kata nabi. Jadi saya lebih. Iya. Dua-duanya betul. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini diamalkan oleh para sahabat setelah Nabi meninggal. Setelah Nabi meninggal, baru mereka baca Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nabi masih hidup, maka mereka baca Assalamu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala apa tuh? Assalamu At-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wa assalamu ala ibadillahis salihin. Kan begitu kan? Assalamu alayka. Tapi ketika Nabi sudah meninggal, assalamu ala nabi. Langsung saja assalamu ala nabi. Namun sebagian sahabat ada yang membacanya dua-duanya. Assalamu alayka ayyuhan nabi ketika Nabi hidup, ada yang baca assalamu alayka ayyuhan nabi setelah Nabi meninggal dunia. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Yang salah itu adalah yang nggak baca. Ya. Bila kita sedang berinteraksi sama Allah, kita seolah macam kita menghadap dengan Rasulullah. Begini, saat bahasa kita itu kita niatkan untuk Rasulullah, Allah yang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak operator lah. Seperti operator di message kita ucapkan, maka operator yang kirimkan. Ke siapa dialamatkan? Dialamatkan kepada Rasulullah, akan disampaikan kepada Rasulullah. Contoh, kita sedang ziarah kuburan di Masjid Nabawi. Kan ada ke kuburan Nabi kan di Raudhah. Kita lewat di makam Nabi, apa yang kita baca? Assalamualaikum ayyuhan nabi. Padahal Nabiullah Muhammad SAW di sisi Allah. Dan dia sudah ada di alam barzakh. Taklah mungkin Nabi itu standby terus di atas kuburannya, dilihat siapa yang datang. Dan tadi dari awal-awal kita sudah bantah, dan Nabi pun tidak membenarkan akidah yang macam itu. Rasulullah itu tetap ada di sisi Allah, di a'la illiyin, bersama ruhnya para nabi-nabi dan rasul, beliau itu. Cuma setiap salam kita langsung Allah sampaikan kepada beliau, dan sistem nanti akan mengatur di pusat sana bagaimana cara Rasulullah menjawab setiap salam. Itu sudah ada sistem. Ya. Jadi semua salam kita akan langsung berjawab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa Rasulullah harus hadir ke muka bumi dan melihat satu persatu. Kapan lagi Rasulullah akan menikmati masa senang-senangnya? Ya, asik. Sementara itu 24 jam itu orang ucapkan salam terus itu kan. Belum lagi yang di setiap kita di rumah-rumah, di masjid-masjid di Malaysia, tiap sebentar orang assalamualaikum ayyuhan nabi kan begitu kan. Masa Nabi datang pada setiap tempat, letihnya Nabi bawa kerja. Letih pula dia lagi di alam barzakh daripada ketika dia hidup. Jadi ibadah Allah yang memuliakan, beliau tetap di sana, sistem yang mengatur, dan Allah sistemnya lebih rapi daripada sistem-sistem buatan manusia. Ya, ada operatornya. Makanya Nabi dalam Isra Mi'raj cakap macam ni. Saya sewaktu diajak Isra Mi'raj, saya dibawa ke langit, di bawah Sidratul Muntaha, saya berhenti di situ. Saya melihat ada pemandangan warna-warni yang di bumi tidak ada warna macam itu. Indah sangat. Ini bukan di surga nih, tapi di bawah Sidratul Muntaha. Di situ saya mendengarkan kesibukan para malaikat dengan alat-alat tulis mereka. Jadi banyak jumlah malaikat itu sedang menulis. Ada kesibukan kantor khusus gitu kan yang akan mengatur. Makanya ada ayat di surah Sajadah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Semua apa yang akan berlaku di bumi, di langit sudah diatur dulu urusannya. Para malaikat-malaikat khusus, ini bagian ini, bagian ini, bagian ini, semuanya sibuk, termasuk yang menyampaikan salam kita kepada Rasul. Ada malaikat-malaikat khususnya yang bekerja, yang akan membalikkan balik jawabannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kan? Ya. Ya. Mengenai ziarah kubur ni, orang kita biasanya setiap hari Jumat dia pergi baca yasin kat kubur kan? Kubur kan? Adakah mayat tu dengar ke apa? Saya begini aja lah, mohon maaf saya pertanyaan fikih saya tak payah jawab lah ya. Saya tak payah jawab, mohon maaf saya. Apapun pertanyaan fikih saya tidak berkenan menjawabnya, karena fikih ini rentan perpecahan. Sementara saya ingin dakwah saya lama.
Kalau ini nanti akan sampai kepada pihak yang berbeda pandangan dan mazhab, ini akan menjadikan kita tertolak dakwah di sini. Jadi masalah fikih saya tak nak jawab. Tapi kalau pertanyaannya berkaitan tentang ruh, berkaitan tentang akidah, berkaitan tentang azab kubur segala macamnya, insyaallah saya jawab. Ya, tapi yang berkaitan dengan fikih, baca bismillah jahar atau sir segala macamnya, saya tak usah jawab. Saya tak tahu macam mana fikih yang sedang berjalan di sini. Jadi lebih baik serahkan pada orang tempatan. Ya. Silakan. Masalahnya Pak, saya sudah sering jatuh dalam berdakwah. Jatuhnya tentang masalah fikih selalu. Jadi sudah saya mengelak. Lagi pula jurusan saya adalah akidah dan tafsir. Itu jurusan saya. Ya. Ustaz, ada kata mata kita ni tempat syaitan masuk. Ya. Adakah itu betul, Ustaz? Ya benar. Saya sudah, dan salah satu keahlian saya adalah saya sering berinteraksi dengan jin dan syaitan. Interaksinya adalah interaksi menyuruh mereka keluar dari tubuh manusia saat manusia itu sudah disakiti oleh syaitan itu. Jadi saya sudah membangun sebuah yayasan besar, yang yayasan ini sudah mulai mendunia, disebut dengan Yayasan Rehab Hati Qur'ani. Saya sebagai pembina di situ. Rehab Hati Qur'ani ini boleh nanti dilihat di YouTube, ya. Ada di situ di mana generasi-generasi yang kita bina semuanya bertarung melawan setan di alam nyata ini. Setannya yang mengganggu manusia. Ada orang kena sihir, bagaimana melepaskan sihir, itu juga kerjaan setan. Termasuk setan yang membuat manusia buta. Ada seorang ibu 34 tahun dia buta. 34 tahun sejak dia menikah dia buta. Sehingga dia melahirkan anak, dia sampai anaknya usia 34 tahun dia tak pernah lihat anaknya udah macam apa. Padahal anaknya itu sudah menikah dan sudah melahirkan. Nah, ketika dia dibawa ke pelatihan kita kan ada pelatihan selama 2 hari. Kita sebut dengan pelatihan Rehab Hati Qur'ani. Ya. Berikan pelatihan 1 hari itu full membersihkan semua cara berfikir, akidah yang salah, pemahaman, akhlak yang tidak benar, kita bersihkan selama 1 hari. Umumnya peserta taubat setelah itu. Nah, hari kedua baru kita ajarkan bagaimana cara boleh menyembuhkan apapun penyakit dengan Al-Quran. Caranya cara Rasulullah, menggunakan telapak tangan. Ya, mungkin ini ditempelkan, mungkin ini ditepukkan, mungkin ditiup, mungkin segala macamnya. Itulah ilmu yang kita ajarkan pada umat. Pelatihannya selama 2 hari full. Nah, dalam pelatihan itu ada seorang ibu yang ikut pelatihan, usianya sudah 64 tahun. 34 tahun dia buta total. Ibu itu buta, tak boleh disembuhkan lagi oleh medis. Dia ikut pelatihan, kita ajarkan bagaimana cara meyakini dan sebagainya. Akhirnya ibu itu kita bacakan ayat Al-Quran. Maaf ya Pak, Tuan Guru. Kita pegang bagian belakang kepalanya. Ini yang melakukan adalah Ustadz Nai Nuruddin, adalah sahabat saya. Pembinanya 2 orang, saya dan beliau. Ya, kita pegang begini, dibacakan ayat Allah, lalu ditiupkan ke mata ibu itu. Berlangsung selama 44 menit. Bacakan dan ditiupkan, bacakan dan ditiupkan. Setelah itu ibu ini memeluk anaknya seerat-eratnya, anak pun memeluk ibunya. Sekali itu seumur hidup dia boleh melihat kembali dunia ini dengan nyata. Subhanallah. Ini mukjizat Al-Quran ya. Bukan kita yang hebat. Al-Quran ini telah dijamin dalam surah Al-Isra adalah penawar dan penyembuh. Syifa, ya. Syifa. Fungsi Al-Quran itu 3. Rahmatan, hudan, dan syifa. Ya kan? Syifa ini yang jarang digunakan oleh kita. Padahal senjata terbaik untuk kesembuhan kita adalah Al-Quran. Tapi jarang, karena kita tak ada ilmu kali ya. Makanya kami ajarkan pada umat, begini loh cara menyembuhkan penyakit dengan Al-Quran. Jadi ibu itu sembuh. Habis itu ibu itu kita suruh jalan sendiri. Tak payah, tak ada yang padahal dia datang tadi dituntun oleh anaknya. Nah, kaum muslimin, setelah itu ibu jalan sendiri sambil menangis. Ibu itu pukul berapa? Jam dia lihat pukul 5:30. Benar ibu itu. Semua peserta mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi banyak keajaiban Pak. Orang yang lumpuh, dia lumpuhnya tiba-tiba, tak mampu berjalan. Ya, setelah dia dibacakan ayat Al-Quran dengan cara-cara yang diajarkan Rasulullah SAW, ya, maka dia kembali boleh berjalan kembali. Padahal dia lumpuhnya sudah sekian tahun. Jadi itu adalah kejahatan setan. Dari mana setan boleh masuk? Dari dosa yang kita buat. Ingat itu. Ketika mata ini nonton yang film-film porno, ya, itu dosa besar kaum muslimin, maka setan masuk melalui dosa itu. Dan dia akan bertempat tinggal di sekitar mata. Saraf-saraf ini akan dijepitnya, disepitnya, disumbatnya. Lalu terjadilah ketidaklancaran peredaran darah. Lalu terjadilah penyakit ini dan itu yang menyebabkan mata ini lama-lama rabun dan menjadi lemah dan sebagainya. Jika orang ini taubat nasuha, dia betul-betul taubat dan menyesal, bisa menangis dia dalam taubatnya itu, maka dibacakan Al-Quran untuk kesembuhannya. Al-Quran itu akan Allah izinkan langsung menyembuhkan.
Insyaallah taala. Gitu ya. Jadi bisa nggak setan masuk ke mata manusia? Iya, kalau mata itu buat dosa dia akan masuk di situ. Ayat apa tuh Bapak? Ayat apa saja di Al-Qur'anul Karim. Yang tadi surah Al-Mulk ya, untuk mata tadi surah Al-Mulk. Dari ayat 1 sampai 11. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Yang kita baca berulang-ulang adalah summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Ya, lalu kami kembalikan penglihatan mereka kepada mereka, ya. 2 kali. Kita baca berulang-ulang itu. Summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Tiupkan ke matanya. Baca lagi. Summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Tiupkan, berulang-ulang bacakan itu. Lama-lama ibu itu merasa macam katanya ada kilatan-kilatan yang nampak di dalam matanya. Ya. Itulah cara setan meninggalkan kejahatannya. Setan mulai pergi dan ibu itu kembali, matanya terasa panas, aliran darah mulai merasa masuk ke situ karena sumbatan dilakukan setan telah dilepaskan oleh setan. Jadi ini Bapak, ini bukan ilmu laduni. Ini ilmu Rasulullah diajarkan umum pada umatnya. Tapi umatnya banyak tidak kembali merujuk kepada ilmu ini karena jarang yang mengamalkannya, jarang yang mengajarkannya. Kita Pak sekarang sudah masuk ke Amerika Serikat. Kita sudah masuk ke Jerman. Kita ke Hong Kong udah berapa kali oleh saudara kami Ustaz Nuruddin. Saya di Malaysia sebagian timur juga telah memberikan pelatihan ini. Cuma di sini belum. Tapi saya masih fokus kepada umat ini tentang akhir zaman dulu lah. Bahasa akhir zaman ini dulu. Nanti pelajari pula ini silahkan. Ini subhanallah sangat banyak ilmu-ilmu Allah yang masih penuh rahasia yang umat ini belum paham. Umat ini belum. Saat ini kita boleh menghafalkan. Kenapa tidak? Siapapun, saat ini pun boleh. Tadi sudah saya cakap cerita tentang ibu-ibu yang ada di Sabah, ya, di Kinabalu. Saat saya nak naik pesawat, dia SMS, ya, kan tadi saya ceritakan, anak saya panas tinggi. Hospital tak tahu lagi apa obatnya. Udah macam-macam obat dibagi dan akhirnya hospital angkat tangan. Lalu apa amalan yang saya suruh? Inilah ajaran Rasulullah ya. Ambil air dalam satu basin. Kemudian bacakan tadi yang saya suruh Al-Fatihah 11 kali. Semburkan air liur kita ke air itu. Lalu bacakan ayat kursi 11 kali, semburkan ke situ. Bacakan Qul Huwallahu Ahad 11 kali, semburkan ke situ. Bacakan Qul Huwallahu Falaq 11 kali, semburkan ke situ. Bacakan Qul A'udzu Binnas, semburkan ke situ. Selesai sudah bacaan kita semua, ya, dan selesai doakan, ya Allah sembuhkan anak hamba. Air itu ikut mendengar doa ini. Lalu setelah kita berulang-ulang mendoakan sembuhkan anak hamba. Kalau ini penyakitnya medis dan alami, engkau berjanji bahwa Al-Quran adalah penawar dan obat. Maka jadikanlah ya Allah mujizat Al-Quran terwujud sekarang. Semburkan lagi. Tapi apabila sakit anak hamba ini karena gangguan jin dan syaitan yang terlaknat, musuhmu dan musuh kami ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini menghancurkan mereka. Al-Quran ini mengusir mereka. Semburkan lagi. Setelah itu barulah baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali. Setelah itu semburkan lagi, bacalah salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, semburkan lagi. Setelah itu usaplah seluruh ujung-ujung tubuh anak kita dengan air tersebut sampai kepada kepalanya, rambutnya, lalu barulah anak itu dibasahi seluruh tubuhnya. Kemudian itu saya anjurkan pakai SMS ya. Lalu ibu lakukanlah, semoga Allah sembuhkan anak ibu. Saya matikan handphone karena naik pesawat. Dari Kinabalu ke Kuala Lumpur lebihlah 2 jam. Sampainya kami mendarat, ya, selesai urusan immigration, HP pun saya, pon bimbit saya itu saya hidupkan kembali dan masuk SMS ibu itu. Alhamdulillah Pak Kiai, anak saya dah sembuh sekarang. Anak cepat betul sembuhnya, cepat sekali. Anak saya dah sembuh. Anak saya langsung makan dan main-main di luar sekarang. Subhanallah. Ini menandakan Al-Quran itu adalah obat. Alaikum bisyifa'ain kata Rasulullah. Kamu wajib berobat dengan 2 obat yang pasti menyembuhkan. Al-asal wal Quran. Madu dan Al-Quran. Ya, begitu ya. Tapi ada tak kelas khusus untuk kita mempelajari ini? Dia itu semacam training ya, resmi. Trainingnya legal dan formal. Resmi pelatihannya selama 2 hari. Jadi peserta pelatihan harus mendaftar resmi, ya. Namanya siapa dan ada biaya yang harus dikenakan kepada setiap peserta. Kemudian pelatihan itu berawal dari pukul 8 pagi, berakhir nanti asar atau menjelang maghrib, selesai hari pertama. Kemudian hari kedua sama, bahkan kalau dianjurkan lebih cepat. Kalau peserta ini nak tidur di hotel, ya,
dibukan dia hotel ya oleh panitia. Nah, kemudian makan minumnya disediakan oleh panitia. Nanti kepada kita dari Rehab Hati itu ada anggaran tersendiri yang diserahkan kepada Rehab Hati. Per satu orang kenanya sekian biayanya. Namanya training lah, resmi. Jadi itu mungkin diadakan di hotel kah, atau mungkin di masjid, ruangan yang tidak akan mengganggu orang sholat dan ibadah, ya, karena kita memberikan pelatihan. Isi pelatihan itu betul-betul tazkiyatun nafas, semacam Ihya Ulumuddin itu. Jadi apa-apa yang membuat manusia ini disenangi oleh syaitan, itu kita bedah. Bagaimana supaya syaitan tidak mampu menembus kita, kita bedah. Bagaimana menghancurkan sihir, itu kita bedah. Bagaimana menawarkan racun semacamnya, kita bedah. Ya, dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis. Selama 1 hari itu full pelatihan. Ya, dosa-dosa apa yang menyebabkan Allah SWT murka kepada kita sehingga syaitan berkuasa di atas tubuh kita. Bila syaitannya boleh masuk, seluk-beluk hidup alam gaib, itu kita bedah semuanya. Kita uraikan semua sehingga orang-orang ini terpekur, banyak yang tobat. Umumnya peserta itu umumnya tobat dari masa lalunya yang salah. Nah, hari kedua baru kita mengajarkan teknik-teknik Rasulullah untuk menyembuhkan berbagai penyakit, baik itu penyakit medis atau penyakit non medis dengan Al-Quran.